Nah, kita akan nonton video singkat dulu ya. Nah sekarang kita lihat aja, kita ngomong beras deh. Ini beras, oke? 2019 harganya 12.000, sekarang harganya 16 sampai 18.000, itu kenaikannya 33%. Kalau lu lihat semua ini, nggak ada nih yang kenaikannya di bawah 20%. Ini minimum kenaikannya udah 30%. Tetapi kalau kita perhatikan, dari upah minimum daripada pegawai, itu nggak bisa ada kenaikan 20-30%. Nah dari sini saja ini udah gap. Artinya ini adalah biaya kehidupan yang normal, yang wajar, ini tidak diikuti dengan kenaikan income, ya kan? Jadi ini orang nih ceritanya, ini si Budi nih ceritanya nih ya. Si Budi ini kerja satu hari 18 jam, tapi semua income-nya habis untuk biaya hidup. Begitu ada satu kali sakit masuk rumah sakit, selesai nih Budi. Pasti akan mencari bantuan lain, nipu temennya atau pinjol. Apakah pemerintah melihat ini? Mungkin tidak. Semoga bisa sadar ini dimensi pertama bahwa masyarakat Indonesia itu diambang kematian. Sadar tidak sadar, tidak ada yang mengkompensasi ini. Ya. Jadi video ini mengingatkan kita bahwa kesulitan hidup itu bukan lagi udah di depan mata, tapi sudah kita alami ya. Siapa di sini mungkin Anda ketik di kolom chat ya, siapa yang saat ini berasa hidup itu semakin sulit dari biaya harian ya, atau kebutuhan bulanan ya, ataupun gaji Anda, penghasilan bisnis Anda ya. Siapa yang berasa hari ini semakin hari kok sepertinya makin sulit dibanding tahun lalu gitu ya? Siapa coba? Saya pengen lihat. Nggak ada? Wah, bagus berarti ya. Kita berarti semua sini sudah sukses di Atomi ya. Dan ingat tadi dia bilang kenaikan berapa persen harga barang? Ada yang masih ingat? Kenaikan harga barang kebutuhan ya. Tadi dia nggak hanya bilang apa tas-tas mahal branded, bukan ya. Ini barang-barang kebutuhan. Berapa? 30%, betul ya. Kenaikan harga kebutuhan sudah naik 30%. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gaji atau pemasukan Anda tidak lebih besar dari 30%, apa yang terjadi? Gaya hidup atau kualitas hidup menurun, ya. Yang tadinya Anda bisa makan daging ayam, ya, karena sekarang daging ayam naik 30%, ya mungkin anak Anda aja yang makan daging ayam, Anda makan telurnya, ya. Nah, itu adalah suatu kenyataan yang kita nggak bisa hindari, kecuali kalau gaji atau pemasukan Anda melebihi 30%. Kalau lebih dari 30%, gaya hidup Anda mungkin sama atau mungkin bertambah baik, ya. Sekarang saya tanya semua di sini kan kebanyakan ibu-ibu. Berapa pengeluaran ibu-ibu setiap bulan? Ya, ini di luar kebutuhan deh, misalkan kayak tadi telur, ayam, sayur ya. Ini kita berbicara tentang kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga, ya. Itu kayak apa aja? Sampo, odol, sikat gigi, sabun cuci piring ya, dan baju. Berapa? Bisa gak kita, udah deh Pak, kita karena gaji sama pemasukan kita nggak melebihi 30%, kita nggak usah sampoan dulu lah ya. Kita pakai sabun aja sampoannya. Bisa nggak seperti itu? Kita nggak usah pakai odol deh ya, kita pakai abu gosok aja. Kita nggak usah pakai sikat gigi, kita pakai pakai ya sikat-sikatan gitu. Nggak bisa kan? Berapa kebutuhan rumah tangga per bulan? Coba, saya pengen tahu nih yang di Indonesia. Kalau saya di Kanada ya antara 2 sampai 3 juta. Itu yang sudah minim. Kalau di Kanada tuh, ya di bawah 2 juta kayaknya hidupnya udah nggak layak. Berapa di Indonesia coba? Coba berapa kebutuhan rumah tangga? Laundry deterjen ya. Terus apa lagi? Vitamin ya kalau anaknya yang susah makan dikasih vitamin A, B, C, D, F, G ya. Anda berapa hitung coba?
Kalau di Korea berapa Bu Sylvia? Uh, nah kalau di Korea buat 4 orang minimal 10 juta. Ya, ya kurang lebih mirip-mirip kita yang di Kanada ya. Saya kalau ke supermarket gitu ya, kayak Costco, itu sekali keluar check out $300 ya. Seminggu bisa 2 kali ya, berarti $600 seminggu. Kalau kita sebulan 2 kali ya udah 12 jutaan gitu ya, betul. Ya Bu Yani bilang 4 juta untuk kebutuhan rumah tangga. Ya saya rasa kalau suami istri, anak satu atau dua, ya minimal 3 sampai 4 juta itu masuk akal ya. Kalau Anda 1 juta ya mungkin Anda yang jomblo, single, yang ngekos, ya ngirit-ngirit. Tapi kalau Anda sudah punya anak, nah, Bu Anas 500.000, ini Bu Anas sendiri atau dengan keluarga? Kalau sendiri mungkin bisa seirit itu ya. Kalau ada keluarga saya rasa nggak mungkin. Apalagi kalau anak-anak remaja gitu ya. Wah mandi main-main sabun. Beli sabun sebotol habis seminggu ya. Oke lah, saya ambil contoh yang Bu Yani deh, 4 juta per bulan. Ya, 4 juta per bulan. Oke. Kalau Anda kali setahun berapa? Kali 12, 48 juta. Nah, ini yang Anda keluarkan seumur hidup. Ya, selama Anda masih mandi, sikat gigi, cuci piring, ya, cuci baju, itu 48 juta Anda harus keluarin loh. Nah, pertanyaannya sekarang Anda dapat apa dari supermarket atau Indomaret, Alfamaret, Hypermart Anda? Berapa konversi pemasukan dari yang Anda keluarin ini? Jawabannya adalah nol, ya. Ya, jadi Anda seumur hidup kalau sudah keluarin 48 juta, misalkan deh saya buletin deh, 40 juta deh setahun, ya. Kalau usia Anda dari umur 20 tahun, sekarang usia Anda misalkan 50. Berarti Anda sudah 30 tahun keluarin 40 juta per tahun. Berarti berapa nih? 1,2 miliar. Ya. 1,2 miliar. Bapak Ibu nih ya yang sudah usia 50 tahun ya. Udah keluarin uang 1,2 miliar. Sekarang pemasukannya berapa? Ada yang dapat uang dari supermarket Anda? Nggak ada Bapak Ibu. Ya. Jadi Atomi ini ya suatu alat yang diberikan oleh Chairman Pak Hang-gil untuk mengalahkan yang ini, Bapak Ibu, ya. Untuk mengalahkan yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya kenaikan gaji atau pemasukan melebihi harga kenaikan barang yang tadi saya sebutkan, telur, daging, sayur, sampo, odol, Anda harus pakai alat yang namanya Atomi ini untuk mengalahkan tersebut. Jadi kalau kita tidak punya alatnya, Anda mau kerja 18 jam sekalipun, Anda nggak akan bisa mengalahkan tersebut. Ya, apalagi ditambah dengan ada perang di Iran kan, lawan Amerika dan Israel. Akhirnya pasokan minyak dunia 20% itu terhenti. Akhirnya semua harga bensin naik. Ingat loh, bensin itu adalah kebutuhan pokok dari semua barang kebutuhan. Bensin naik, itu tadi semua yang saya sebutkan akan ikut naik. Ya, tunggu aja. Kalau kenaikannya udah lebih dari 30%, mungkin yang tadi si profesor tadi bilang itu mungkin sebelum perang. Kalau setelah perang ini naiknya jadi 70%, sekarang saya tanya, gimana rencana Anda? Apa backup plan Anda? Oke? Apa backup plan Anda kalau semua barang kebutuhan naik 70%? Mungkin nggak Anda berhenti mandi, berhenti makan, berhenti ngapa-ngapain? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, kehidupan harus terus berjalan.
Makanya hari ini yang kita sudah ada di Zoom malam hari ini ya, jangan terpaku dengan suami saya masih kerja, ya betul. Gajinya naik gak 30%? Kalau nggak naik, ya Anda harus melakukan sesuatu ya. Janganlah jadi beban untuk anak dan cucu kita. Ingat, kita semakin tua, pertanyaannya adalah hidup kita menjadi aset atau beban untuk mereka. Oke? Kalau orang semakin tua, nomor satu, kesehatan menurun. Ya, udah pasti Bapak Ibu. Anda yang nggak minum suplemen dari masa muda, Anda nggak jaga, ya, Anda nggak jaga imun Anda dengan hemohim, kesehatan Anda semakin tahun menurun. Kalau sampai Anda jatuh sakit, siapa yang biaya? Apakah asuransi? Bersyukurlah kalau Anda punya asuransi, ya. Apakah anak? Apa Anda diri sendiri? Ya. Kalau kita mau minta anak, aduh nak, tolong dong mama sakit. Aduh, anak aja sudah semua kebutuhan naik 30 sampai 70%. Ya, biaya anak sekolah naik, semua naik, bensin naik. Dia mau bantu Anda yang sakit, udah nggak mungkin. Kalau Anda sudah tua, Anda harus pikirkan, Anda biayanya dari mana? Jangan sampai Anda menjadi beban keluarga. Akhirnya apa tadi dia bilang? Pinjol. Punya KTP, Anda daftar, dapat pinjaman 8 juta. Ya, emang 8 juta Anda bisa dapat terus 10 juta tiap bulan? Enggak. Sekali Anda nggak bayar, langsung disita atau apapun juga. Ya, Anda dikejar-kejar oleh debt collector. Oke. Kesehatan menurun dan yang kedua, kemampuan untuk bekerja akan menurun. Ya. Kemampuan untuk menghasilkan uang, entah Anda buka warung, entah Anda kerja lagi, itu akan menurun. Ya, kalau usia Anda udah di atas 40, itu ibaratnya udah expired. Anda mau lamar kerja dimanapun, ya, melamar kerja dimanapun, ini akan ditolak. Ya, ini kenyataan pahit yang kita harus telan dimanapun kita berada. Anda di Amerika, di Kanada juga sama, ya. Udah kelihatan uban, aduh, dianggap udah lansia nih, bentar lagi nyusahin perusahaan, udahlah, nggak usah diterima, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali kepada Anda semua. Anda kalau sudah tua atau tidak punya kemampuan lagi untuk bekerja, atau kesehatan Anda sudah nggak memungkinkan Anda untuk bekerja, Anda mau jadi aset atau beban dalam 10 sampai 30 tahun mendatang. Ya. Jadi kalau saya melihat Atomi, ini sebagai alat saya menjadikan saya sebuah aset. Paham ya? Untuk menjadikan saya sebuah aset melalui alat yang namanya Atom. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana saya menjalankan Atomi? Pertama, Anda harus gunakan produk. Oke, ini cara jalankan. Ya. Jadi bagi Anda-Anda yang belum pakai produk, jangan buru-buru langsung jalanin bisnis. Ya. Kata Pak Mike, harus gunakan produk dulu. Gunakan itu bukan hanya satu, dua produk. Ya. Semua produk yang tadi Anda pakai di luar Atomi. Ya. Odol, sampo, sikat gigi, cuci baju, cuci piring. Pokoknya apa yang ada di Atomy Shop, Anda pindahkan ke rumah. Ya. Semua barang yang ada di Atomy Shop, Anda pindahin ke rumah. Karena Anda mau jalanin bisnis ya kan? Kalau Anda nggak mau jalan bisnisnya, nggak usah. Anda pakai sebutuhnya saja. Anda butuh odol, karena Anda kan nggak mau cari duit di Atomy. Ya. Ini saya hanya berbicara kepada orang yang mau jalankan bisnis. Gunakan produk Atomy minimal 5-10 ya dalam 1 bulan pertama. Oke, ini target Anda. Nanti kalau Anda sudah bisa pairing ya, dapat komisi, silakan mau nambahin sampai jadi 20, nanti jadi 40, lama-lama jadi 100 lebih sampai satu toko Atomy 125 produk yang ada di Atomy Shop Indonesia di rumah Anda. Ya. Lalu hal yang kedua adalah sharing.
Sharing ini kita bercerita. Ya. Jadi bercerita itu tentang apa? Ya tentang produk yang Anda pakai di sini. Odol, sampo, ya kalau Anda minum hemohim, vitamin C, ginseng, hongsam, dan pomegranate. Anda bercerita. Anda jual cerita Anda bukan jual produk Atomi. Siapa yang Anda jual? Produk Atomi Anda hanya jual ke satu orang yaitu diri Anda sendiri. Ya, kalau diri Anda sendiri aja nggak mau dijual, jangan jual produk Atomi ke orang. Jadi yang Anda jual ke orang itu cerita Anda. Pengalaman Anda pakai produk. Saya pakai samponya kayak saya nih ya. Tadi ketombean 30 tahun lebih. Sembuh. Ya, setelah saya sembuh, nggak mungkin saya nggak cerita. Apalagi saya lihat teman saya yang ada ketombe gitu di bajunya. Pasti saya bilang, pakai sampo Atomi. Pasti sembuh. Karena saya sembuh. Ya. Atau yang pakai hemohim, yang diabetesnya tadi tinggi, sekarang sembuh, bebas insulin dan sebagainya. Anda cerita. Jangan jualan. Ya. Jual cerita Anda pakai produk. Nah, bagi Anda yang sudah jadi SM, DM, SRM, Anda cerita kisah kesuksesan Anda. Bagaimana tadinya Anda nggak punya apa-apa, sekarang Anda bisa punya sesuatu, ya bisa beli ini, beli itu, bisa bantuin orang. Anda cerita yang Anda jual, ini kisah sukses Anda. Ya. Lalu yang ketiga adalah menghadiri. Hadir, ya. Kalau Inggrisnya adalah attend. Hadir. Hadir kemana? Ke pertemuan, ya kayak malam hari ini, Zoom. Atau kalau Anda punya pusat pelatihan, punya meeting, silakan hadir di sana. Karena Anda perlu upgrade pengetahuan Anda tentang Atomi. Entah produknya, entah perusahaannya, entah CEO kita, chairman-nya, ya, entah marketing plan-nya. Anda perlu hadir karena Anda perlu upgrade diri. Ya. Tidak ada pengusaha yang tidak punya knowledge. Ya, tidak ada seorang businessman yang tidak punya ya kemampuan untuk menjelaskan apa bisnisnya. Jadi kalau Anda mau menjalankan bisnis, Anda harus upgrade ini Anda nih, ya, mindset dan pengetahuan tentang Atomi. Lalu yang kedua adalah seminar. Jadi kita bilangnya one day seminar. Ini setiap hari Kamis di Menara 165 TB Simatupang, ya. Setiap hari Kamis jam 2 siang. Nah, Anda tanya sponsor Anda, saya mau hadir ke seminar ini gratis Bapak Ibu, ya, tidak bayar, free. Ya, jadi setiap hari Kamis jam 2 siang sampai jam 4 Anda hadir. Entah Anda mungkin di kota lain juga kita ada ya, ada di Malang, Solo, Semarang, Jogja, Bekasi, ya, Bali, Medan, Surabaya, ada semua ya. Anda cek ke sponsor Anda. Lalu yang terakhir adalah menghadiri Sukses Academy. Ya. Ini setiap hari Jumat dan Sabtu di akhir bulan. Akhir bulan ya. Kalau Jumat itu jam 2 siang sampai jam 8 malam ya. Kalau yang hari Sabtu itu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ini harga tiketnya 150.000. Tapi Anda dapat produk Atomi senilai 150.000 ditambah makan malam gratis ya. Jadi Anda ini ibaratnya udah gratis juga ya. Cuma Anda bayar dulu ya. Tapi Anda diberikan kompensasi produk Atomi senilai 150.000 plus makan malam gratis. Makan malam hotel lagi ya di Red Top Pecenongan. Nah, bagi Anda yang di luar kota mau datang itu kan di Jakarta ya. Anda wajib ya kalau bisa nginep aja di situ. Karena kalau Anda nginep Anda tambah 150.000 ekstra. Ya, jadi tiketnya 300.000, tapi Anda dapat produk 150.000, yang Anda bayar cuma 150.000. Dapat kamar hotel, tapi Anda harus berdua ya. Anda cari teman sesama jenis, member Anda, jangan yang lain jenis ya. Nanti jadi selingkuhan. Cari yang sesama jenis, ajak satu kamar ya. Jadi satu kamar itu Anda harus bayar 300 ya. Nah, jadi ini cara jalanin bisnis Atomi Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Ya, pertama gunain produk sebanyak mungkin, pindahin Atomi Shop Indonesia ke rumah Anda, berjenjang ya.
Tapi kalau Anda mampu seketika gitu ya, Anda mampu keluarin uang misalkan, ya nggak tahu berapa juta kalau di total. Ya anggaplah 15 juta, Anda orang kaya ya. Silakan. Semakin cepat itu produk pindah ke rumah Anda, semakin cepat Anda sukses di bisnis Atomi. Kenapa? Karena semakin cepat Anda bercerita dan semakin banyak cerita Anda. Kalau Anda pakai cuma dua produk, yang Anda ceritain cuma dua produk. Nah, orang yang diceritain ini belum tentu pakai dua produk ini. Tapi kalau Anda pakai 125 produk, ada kemungkinan orang pakai satu atau dua produk yang Anda ceritain. Paham ya? Jadi kecepatan Anda menggunakan produk, ini adalah kecepatan Anda sukses di atom. Kalau saya nggak punya duit gimana Pak Mike? Jualin barang-barang yang nggak kepake. Ya, tas-tas branded yang udah lama yang nggak pernah keluar dari lemari, mainan-mainan anak mungkin yang mahal, ya udah dia udah gede ya, jualin, jualin, ya. Ngapain disimpenin? Itu nggak jadi duit Bapak Ibu. Emang tas Anda yang udah 30 tahun dibeliin suami, emang bisa jadi duit? Beli 20 juta paling jual 2 juta. 2 juta itu emang bisa menghasilkan Anda uang? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi daripada nganggur 2 juta aja, atau ya hitunglah 5 juta Anda bisa jual, jadiin produk Atomi. Karena setelah Anda jadiin produk Atomi, Anda bisa bercerita. Ya, lalu, nah ini, yang ketiga ini banyak orang skip, nggak mau hadir meeting. Aduh, gue males gitu-gituan. Aduh, udahlah, gue cerita aja. Nggak bisa, Bapak Ibu. Saya udah coba. Saya udah coba ya. Nggak hadir meeting, saya jalanin bisnis. Gagal. Dan ribuan member saya juga sama, Bapak Ibu. Ya. Jadi dia nggak mau meeting, dia bilang, ah buang-buang waktu. Ngomong juga sama terus ya. Kalau ke seminar isinya gitu-gitu mulu. Sukses Academy juga ya, ya entar dari promosi, entar juga gitu. Ya sama aja lah. Saya udah tahu, 2 kali ikut udah tahu. Saya tungguin dia ya. Kapan dia jadi SM? Udah 3 tahun nggak jadi apa-apa. Pairing aja sebulan sekali udah bagus ya. Jadi orang yang tidak menghadiri semua pertemuan ini tidak ada duitnya. Karena pertemuan sama dengan uang. Anda mau banyak uang, banyakin hadir pertemuan. Ya. Nah, ini semua Anda nggak perlu hafalin ya. Seperti profesor nggak perlu. Anda cukup lakukan setiap hari hal yang sama. Ulang-ulang terus-menerus ya. Tadi apa? Gunakan produk, ceritain, hadir meeting, gunakan produk, ceritain, hadir meeting, terus saja. Ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang sampai penghasilan Anda naik ya, sampai penghasilan Anda akhirnya tahu-tahu jadi 20 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar sebulan ya. Nah, yang saya akan mau jelaskan di sini adalah siapa yang membuat produk-produk Atomi. Oke? Karena itu penting. Itu namanya Colmar B&H, Bapak Ibu. Ini yang memproduksi produk Atomi namanya Colmar Beauty and Health. Ini adalah gabungan dari dua perusahaan raksasa di Korea, Colmar Korea dan Kairi. Kalau tidak ada dua perusahaan tersebut, apa yang saya jelaskan tadi itu sia-sia. Ya, karena bisnis Anda tidak akan berhasil tanpa produk yang bagus. Tanpa diproduksi oleh pabrik yang bagus. Ya. Colmar Korea ini adalah perusahaan tertua di dunia khusus untuk skincare dan obat-obatan. Jadi Bapak Ibu kalau mau pakai skincare di dunia, cek dulu. Buatan Colmar bukan. Kalau bukan buatan Colmar, Anda jangan pakai. Apalagi ini buatan Malang, Ciledug, Cibodas, ya Surabaya. Jangan dipakai, itu bukan pemimpin di industri skincare. Atau pharmaceutical atau suplemen. Kalau bukan bikinan Colmar, Anda berhati-hati, ya. Oh, suplemennya murah nih, pabriknya mana? Oh, ternyata di Curug, di Serpong, ya, di Tangerang. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, suplemen Atomi adalah buatan Colmar Korea, bergabung dalam Colmar B&H tadi, ya, dua perusahaan jadi satu. Nah, Anda tahu merek-merek ini? Saya rasa Anda pasti ya minimal pernah tahu lah. Coba diketik di kolom chat. Mana yang Anda tahu? Karena ada 20.000 produk yang diproduksi oleh Colmar Korea dengan 600 lebih klien.
Dan saya hanya tampilkan sekitar 20-an klien. Nggak muat layar saya ya, ada 600 klien. Coba, merek apa yang Bapak Ibu tahu atau pernah pakai? Atau Anda tahu siapa yang pakai? Ada? Ya, Bu Jenny bilang SK2, Lancome. Nah, itu merek-merek di atas 5 juta tuh. Satu botolnya di atas 5 jutaan tuh. Shiseido tuh kelas 3 jutaan tuh. Pons kelas ya ratusan ribu lah masih bisa ya, 300-400 ribu. Ya. Nah, jadi itu yang tadi disebutin teman-teman semua. Ya, itu buatan si Kolmar Korea. Tapi pertanyaannya kenapa mahal? Karena mereka pakai model, pakai iklan, pakai toko, ada showroom, ya ada sampel, beli ini dapat ini, ya itu siapa yang bayar? Ya Anda. Perusahaan mah nggak bayar, Bapak Ibu. Itu model ya kalau pakai Blackpink misalkan, ya si Lisa yang dari Blackpink, itu sekali muncul itu 100 miliar. Siapa yang bayar? Emang perusahaannya? Belum tentu si Lisanya pakai produk perusahaannya loh. Dia mah cuman buat syuting aja, pakai serat, habis itu dia hapus, dia pakai produknya dia sendiri. Ya, dapat 100 miliar. Yang bayar Anda. Botolnya dibikin cantik, ya, kemasannya dibikin cantik, beli ini dapat sampel kecil-kecil, dapat tas kecil. Siapa yang bayar? Ya Anda. Jadi jangan bangga, saya pakai Lancome, saya pakai Chanel, saya pakai Shiseido, ya, itu mah bikinan Kolmar. Anda kalau nggak percaya, pergi ke mall yang besar ya, mall yang bagus, cari toko Korea, lihat di belakangnya. Buatan siapa? Kolmar. Ya mungkin nggak semua ya. Ya 60-70% tuh Kolmar. Kenapa? Kolmar ini adalah maklon tertua untuk skincare. Jadi perusahaan-perusahaan dunia ini pergi ke Korea, datang ke Kolmar. Kolmar, tolong dong bikinin saya lotion. Ya. Lalu dia bikinin. Nah, Anda tinggal marketingnya Anda yang urusin ya. Mereka juga bisa sih dibikinin marketing semua itu ada ODM, OEM service ya. Platform service pertama di Korea itu si Kolmar. Mereka juga bisa, tapi kalau Anda cuma mau datang, banyak tuh perusahaan Indonesia datang ke Kolmar bikin pulang jualin. Bilangnya, "Wih, made in Korea," padahal Kolmar. Ya. Nah, ini penting kita harus tahu. Ini foto-foto saya tahun lalu sama istri. Saya pakai kamera handphone saya foto-fotoin nih produk-produknya ya. Ribuan Bapak Ibu. Nah, ini Lancome yang tadi teman-teman sebutin. Ya. Kalau nggak ada ini saya nggak percaya. Tapi karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, iya betul, Lancome loh, L'Oreal loh, Estée Lauder loh. Ya. Terus apa lagi nih? MAC. Nah, MAC itu kan yang buat makeup artis. Artis-artis Hollywood. Ya. Terus apa lagi? Pfizer, Amway, Artistry di sini. Ya. Loh, ini foto saya loh. Ini bukan saya ambil dari Google ya. Anda nggak akan ketemu foto ini di Google. Ini foto handphone saya. Nah, perusahaan kedua itu namanya Kairi ya. Kairi ini kan tadi gabungan dari dua perusahaan tuh yang membentuk Kolmar B&H, Kolmar Korea, dan Kairi. Kairi ini siapa? Kairi ini adalah lembaga pemerintah khusus di teknologi nuklir. Mereka tuh kerjanya ngapain? Riset. Melakukan research ya. Singkatannya adalah Korean Atomic Energy Research Institute. Mereka riset institusi terbesar kedua di dunia setelah NASA, astronot dari Amerika itu. Didirikan di tahun 59 dan mereka juga adalah dulunya ya. Korea itu kan jadi satu. Terus pecah kan tahun 59. Nah, dulunya itu pembangkit tenaga listrik itu ada di Korea Utara. Karena pecah, si selatan nggak punya pembangkit tenaga listrik. Akhirnya mereka bikin sendiri. Dijalankan oleh si Kairi ini. Ya. Nah, Anda bisa bayangin, kalau Anda yang ilmuwan kerja di KRI tiap hari kena radiasi nuklir ya 8 jam, 10 jam, 12 jam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, apa yang terjadi dengan imun sistemnya mereka? Mulai turun. Ada yang sakit ini, sakit itu, kanker ini, kanker itu. Nah, akhirnya pemerintah bikin proyek di tahun 96 sampai 2003 dengan uangnya rakyat 5 juta US dollar untuk meneliti suplemen apa yang untuk bisa menangkal radiasi nuklir. Akhirnya setelah uji coba 5 tahun, ketemulah 3 tumbuhan ini. Lalu 3 tahun diuji coba di rumah sakit kanker. Kenapa di rumah sakit kanker?
Karena pasien kanker imun sistemnya hancur, kena kemoterapi, radiasi ya. Setelah minum hemohim, naik imun sistemnya. Ya, ternyata hemohim nggak cuma naikin imun, bisa menurunkan imun atau dibilangnya memodulasi imun, menstabilkan imun sistem yang tidak stabil. Yang kelebihan itu namanya autoimun, alergi, yaitu diturunkan. Yang kerendahan imun defisit dinaikkan, itu namanya homeostasis, ya, sampai stabil. Setelah stabil, ternyata badan kita bisa reparasi dirinya sendiri. Nah, itulah hemohim, ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu hemohim ini diketemukan di tahun 2000, kurang lebih 2003. Lalu 2004 dikirim ke Amerika untuk diuji coba untuk logam berat dan racun ya. Ternyata tidak ada. Itu ada laporan US FDA-nya. Maka sejak 2014 hemohim ini menjadi produk terlaris nomor 1 di industri sejenis selama 10 tahun berturut-turut ya. Dan penjualannya melebihi 23 triliun sejak tahun 2009, sudah dijual di 19 negara dan memiliki 22 hak paten di dunia. Dan sudah ada 23 jurnal medis di PubMed. Ya, ini adalah Perpustakaan Nasional Pemerintah Amerika Serikat khusus obat-obatan. Dan ada 38 jurnal medis di INIS-IEA, ya ini website Austria tentang nuklir. Lalu ada nomor BPOM-nya TI 204 dan sekian ya. Anda bisa lihat di sini sebagai obat tradisional yang diberikan oleh BPOM. Kenapa obat? Karena sesuatu yang bisa menyembuhkan masuk kategori obat. Tradisional karena ini adalah herbal suplemen ya atau herbal alami. Dan yang terakhir ada sertifikasi halalnya dari Korean Muslim Federation dan juga halal Indonesia ya. Jadi ini sudah aman untuk dikonsumsi untuk siapapun. Anda yang sehat, apalagi Anda yang sakit ya, anak kecil di atas 6 tahun, silakan ya. Anda mau perkenalkan ini ke siapapun, mau itu atlet, ibu rumah tangga, pekerja ataupun ya apa? Pasien di rumah sakit silakan ya. Hanya ada satu orang yang tidak boleh minum hemohim yaitu orang yang sudah dicangkok organ tubuhnya. Misalkan ginjalnya udah pakai ginjal orang nggak boleh ya. Livernya udah dicangkok livernya orang nggak boleh ya. Karena ada obat yang namanya imunosupresan. Jadi kalau ini orang dicangkok minum obat imunosupresan itu jangan minum hemohim sampai dia lepas obatnya. Nah itu terserah dia. Kalau dia mau coba silakan ya, selama dia masih minum tidak boleh. Karena obat imunosupresan itu kan menekan imun. Minum hemohim dia lihat turun dinaikkan ya. Nah akhirnya tubuhnya bingung ini mau naik apa mau turun. Makanya orang yang minum obat itu imunosupresan gak usah minum. Ya kecuali dia psoriasis. Psoriasis itu penyakit autoimun yang menyerang kulit, yang kulitnya kayak gatel banget ya, sampai kayak serpian-serpian keluar. Nah, dia kan minum obat imunosupresan. Nah, itu boleh. Karena itu bukan cangkok organ ya. Hanya yang dicangkok organnya yang tidak boleh minum hemohim karena obat imunosupresan tersebut. Sukses sistemnya seperti ini ya. Di Atomi ada namanya Success Academy, One Day Seminar 100% Atomian. Ini adalah online di YouTube channel Atomi Indonesia. Dan juga ada Good Morning Atomi. Ini juga sama online di YouTube Atomi Indonesia. 구독, 좋아요 눌러주세요.